Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu Tuhan. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu. Mari jemaat Tuhan, saya hendak bangkit berdiri, bersama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya ini Tuhan, hanya ini kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita satukan hati pikiran kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang sidang jemaat-Mu GB Alam Motel ini Tuhan Yesus. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa dengan doa pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan kami telah lalui Tuhan. Sampai di minggu ketiga di bulan Mei di tahun 2023 ini Tuhan. Kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna, memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada kami Tuhan. Memberi kami keselamatan, perlindungan, pertolongan yang nyata kami akui Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, di hari kudus bagi kami Tuhan. Kami juga mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Napas hidup, keselamatan, kesehatan yang baru Tuhan. Untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bersama kami, kami bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau Immanuel, kami sikala bada. Terima kasih, puji sembah syukur kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai bapa, sebagai opung Tuhan. Di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Engkau melihat, Kau mengetahui rencana kami Tuhan Yesus. Kau telah memberkati berlimpah-limpah yalah Bapa sikala bada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Mau ingin menyenangkan, memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami kepadamu Bapa di surga. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati yalah Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Muda Polta Asiahan Tuhan. Berikan hikmat marifat dari surga Tuhan. Dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Apa yang diperkataan itulah perkataan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya kami mendengar dan menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Menjadi pelaku firman-Mu, menjadi terang bagi seluruh keluarga kami masing-masing yalah Bapa. Terima kasih, puji sembah syukur kami Tuhan Yesus. Berkati
saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kau berkati keselamatan perlindungan Tuhan sampai ke tempat ibadah ini Tuhan. Berkati juga yang belum datang Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Yang terhilang Kau kembalikan jiwa raganya Tuhan kepadamu di dalam nama Yesus. Supaya kami berkumpul memuji-muji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada ibadah sesi pertama, kedua ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotorato, Bapak Gembala pembina kami Tuhan, pembina rohani kami, Bapak Pendeta Bambang Yona, Pak Edi Pretlo, para seluruh hamba-Mu ya Tuhan di rayon 4 ini Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu. Berikan kepada mereka hikmat marifat dari surga Tuhan, untuk melayani-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau berkati seluruh demonasi gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati pada hari itu memuji-muji menyembah-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Begitu juga untuk pemerintahan Indonesia Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang terkecil pun Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Berikan hikmat-hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Kau ada di dalam hidup pikiran mereka Tuhan. Untuk menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan program-program yang telah berjalan. Kau berkati Tuhan. Kau berkati ekonomi Indonesia. Kau pulihkan ekonomi Indonesia. Kau pulihkan kesehatan Indonesia. Kau pulihkan pendidikan Indonesia di dalam nama Yesus. Begitu juga TNI dan Polri. Kau berkati Tuhan. Kau berkati para pemimpin-pemimpinnya Allah Bapa. Kesatuan hati, kasih persaudaraan bagi mereka Kau berkati Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kepadamu untuk tahun 2024 Tuhan. Kau melihat, Kau mengetahui. Kami serahkan seluruh partai politik Tuhan. Jauhkan perpecahan, perbantahan Tuhan. Kami serahkan keamanan Indonesia kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang melihat, Engkau mengetahui Tuhan. Kau berkarya di dalam Indonesia Tuhan. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Ke tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Kita yang siap beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami datang Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih terus memelihara kehidupan kami sampai hari ini Bapa. Bukan karena kebaikan bahkan kehebatan kami ada di tempat ini Tuhan. Menikmati hari Sabat-Mu, merayakan hari Sabat-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, semua karena kasih-Mu Bapa. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Bapa. Sebab firman-Mu yang berkata, ketika 2-3 orang berkumpul bersepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu ya Bapa. Shikirala bala 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 bala. Shikirala bala 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 bala. Shikirala bala 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 bala. Shikirala la 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 la. Biar hadirat-Mu yang nyata di tempat ini Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Mu yang saja yang tampak di tempat ini Tuhan. Kami percaya saat kami menaikkan pujian dan sembah bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan setiap kami Bapa. Shikirala bala 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 bala. Shikirala
Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Yes. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari setiap kita yang percaya beri kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, ya kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang tak pernah berubah dalam hidup kami Bapa. Yes, berubah selama matahari masih bersinar. Ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Pegang teguh janji-Mu Tuhan. Yes, Meski tak ada alasan
percaya Tuhan, mujizat ada di tempat ini Bapa. Yes. Mari saudaraku dengan yakin angkat doamu, katakan, Yesus, Yesus, ku Engkau Allah yang kami percaya, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Shikira baba 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 shikira la 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 la. Jesus, angkat seruamu Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, amin. Ku dipulihkan, katakan Yesus, ku percaya. Mari lebih lagi serukan Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini, amin. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus, ku percaya. Panggil Yesus, kami serukan namamu Tuhan. Yesus, Yesus, kami percaya mujizatmu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Shikira baba 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 baba. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Dengan iman kami mau percaya kepadamu. Ini ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, amin. Ku dipulihkan, Yesus, ku percaya. Haleluya. Setiap kita yang percaya memberikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin firman-Mu, dan kami pegang teguh janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih-Mu tetap bagi setiap kami Bapa. Mari kita sembah, mari kita nyanyikan kebaikan-Nya. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu atas kasih-Nya. Kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami Bapa. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Mari saudara menyembah, sembah Yesus, nyanyikanlah kebaikannya, naikkanlah syukur bagi Dia, sebab Dia Allah yang setia, yang kasih-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Mari nikmati hadirat, mari nikmati hadirat Tuhan. Irabalaba, shikira baba baba baba, shikira la 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 la, shikira bala 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 bala. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya yang menantikan janji-Mu Tuhan. Iramaya shera la 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 la, kinara la baya shekera la bara 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 bara, shikira baba 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 baba. Kami mau tetap tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab inilah yang kami ingini Tuhan. Diam di rumah Tuhan, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kau Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami tenang dalam hadirat-Mu Bapa. Bawa kami pagi hari ini Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Syar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 a, hiralamaya syaralabalabala, kirabaya rasi kirabababababababa, syaralalalala. Mari saudara, lebih lagi sembah Dia, lebih lagi angkat syukur-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sorak-sorai kemuliaan bagi-Mu, bagi-Mu-lah segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersuka oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kami Bapa. Iramaya kami membawa hati kami sebagai korban syukur di hadapan-Mu Bapa, atas setiap kasih-Mu Tuhan, atas setiap kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Oh iramaya syikira la 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 la, irala bala 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 bala. Hati-Mu yang disenangkan Tuhan, sebab itulah kerinduan kami Tuhan. Yang Engkau disenangkan atas pujian kami Bapa. Inilah yang menjadi kesukaan kami, terus menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Bapa, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Amin. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari bersama-sama kata, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari jemaat Tuhan, saya
Saya mengajak kita untuk mengangkat tangan dengan yakin, katakan, selama ku menyembah. Ini seruan kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Ini yang kami percaya dan kami pegang teguh Tuhan. Yes. Amin. Sama Tuhan beserta kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagimu Bapa. Mari lebih lagi nyatakan. Haleluya. Selama ku menyembahmu, ku percaya, amin, ada mujizat masih terjadi selama, amin. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Dengan kaki katakan, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat Tuhan setiap hari. Semua yang percaya sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, serahkan haleluya. Bagi Dialah segala kemuliaan, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang kami percaya Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Saat kami terus beriman dan pegang teguh janji-Mu Tuhan, Engkau menjawab doa setiap kami di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati dan percaya, bersama-sama dengan yakin kita katakan amin. Semua kita adalah orang-orang yang diberkati, haleluya, amin. Boleh tepuk tangan orang-orang yang diberkati saudaraku. Boleh tos kanan kirimu katakan, ada mujizat dalam hidupmu. Kurang kencang Bapak Ibu Saudara. Ada mujizat di tempat ini. Yang percaya boleh sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami? Boleh lambaikan tangannya saudaraku. Puji nama Tuhan, kita adalah semua anak Tuhan yang setia, amin. Orang-orang yang setia akan terus setia membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Siap memuji Tuhan saudaraku? Siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Sebab kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Katakan amin. Yang mau menari, mari menari bagi Tuhan Yesus. Yang mau bersorak, mari bersorak bagi Allah kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagimu. Katakan kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari kejar panggilan-Mu, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang
kudusnya Tuhan, angkat pujian ini katakan. Amin. Kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Mari berlari dengan yakin katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari bertepuk tangan, bersukacita bagi Allah kita. Haleluya. Kami terima kuasa yang daripada Tuhan, yang sanggup mengubahkan setiap kami. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang terima kuasa Tuhan, boleh tangannya seperti ini katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mari melangkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun, amin, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari bersama-sama lebih lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, yes, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu katakan, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya ada mujizat, tepuk tangan yang terbaik, serahkan haleluya. Semua yang diberkati, tepuk tangan yang lebih mantap lagi Bapak Ibu Saudara. Ayo saling menguatkan kanan kiri, katakan jangan khawatir. Mujizat pasti terjadi di tempat ini, amin. Haleluya. Setiap kita ini berkati, saya mengajak kita untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Dia. Kita akan naikkan doa kita. Terima kasih Bapa, Engkau yang kami tinggikan dari tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, kami percaya mujizat-Mu selalu ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan menyertai kami, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di bulan Mei ini, di minggu yang kedua, kami bersyukur Tuhan terus menuntun kami, Tuhan terus memperlengkapi kami, Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Patut hidup kami ya Tuhan selalu bersyukur dan memberikan yang terbaik lewat kehidupan kami.
hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi tempat ini Tuhan. Yalah, ketika firman-Mu disampaikan, setiap kami dibaharui, setiap kami beroleh kekuatan yang baru, setiap kami dipulihkan, bahkan kami pulang dari tempat ini, kami semua dimerdekakan oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, makasih Allah kami, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kami. Ini doa kami, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, luar biasa, semuanya pasti hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa hari ini kita sudah masuk dalam minggu yang kedua dalam bulan yang kelima di tahun 2023. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk dalam hari-hari di mana kita boleh merayakan ulang tahun daripada gereja kita nanti di bulan yang ke-10 ya. Dan kemudian di Desember kita juga akan merayakan Natal. Saya percaya setiap kita akan ada tetap dalam berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema daripada gereja kita sepanjang bulan ini yaitu bersinar dan bangkit dan bersinar lebih terang sebagai murid Kristus. Saya percaya setiap orang yang percaya kepada Kristus maka disebut sebagai murid Kristus. Amin. Setiap kita adalah orang yang percaya. Orang yang percaya yaitu orang yang mengikuti Kristus. Orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Maka setiap mereka adalah pribadi-pribadi murid Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah kita berhenti sebagai murid yang hanya mendengarkan, yang hanya diajarkan? Alkitab dengan jelas berkata, mari kita perhatikan dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, sama-sama kita baca. Jikalau sudah dapat Bapak Ibu Saudara, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah ayat ini sering sudah kita dengarkan. Nah ini sering disampaikan tentang Great Commission. Ya, amanat agung Tuhan Yesus bagi setiap kita orang yang percaya untuk kemudian pergi dan memberitakan Injil. Tetapi dari sisi yang lain bahwasanya ayat ini adalah bagaimana kemudian Tuhan Yesus memberikan pesan sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya. Bahwasanya bukan hanya kita memberitakan firman Tuhan, bukan hanya kita pergi menyampaikan kabar baik, tetapi satu pesan yang kemudian Tuhan sampaikan kepada setiap kita dikatakan untuk memuridkan. Amin. Apa itu memuridkan? Memuridkan adalah mengajarkan sesuatu. Ya. Bukan hanya lewat kata-kata. Tetapi di ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Di ayat 19 dengan jelas dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah tugas kita sebagai orang yang percaya sebagai murid Kristus dikatakan untuk memuridkan segala bangsa. Dan bukan hanya sekedar memuridkan, tetapi dikatakan di ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kalau kita telaah kata melakukan, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak hanya berhenti di dalam kata-kata memberitakan firman Tuhan.
Nah, kata melakukan ya, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunaninya dikatakan tereo. Apa itu tereo? Ya. Tereo itu dikatakan to attend to carefully. Attend itu menghadiri atau berada. Ya. Ada di dalam situasi itu. Nah, dalam King James Version maka kata melakukan itu diterjemahkan dengan kata observe. Apa itu observe? Biasa kita sebut observasi. Ya, kata observasi itu pengamatan. Kalau kita melakukan pengamatan, maka kita harus ikut serta di dalam kegiatan itu. Kita harus memperhatikan apa yang kemudian terjadi dan kita andil di sana. Maka kata melakukan dapat diartikan bahwasanya kita tidak hanya cukup mengajarkan, tidak hanya cukup memberitahukan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya cukup memberitakan, menyampaikan kabar baik, tetapi setiap kehidupan anak-anak Tuhan harus berada di lapangan, menyaksikan apa yang kemudian kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu kata melakukan Bapak Ibu Saudara. Maka setiap kita dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 kita semua dipanggil. Saudara dan saya kita dipanggil untuk memuridkan semua bangsa. Menjadi murid Kristus dengan cara bagaimana? Dengan cara kita hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa. Dan orang boleh melihat apa yang kemudian kita kerjakan, apa yang kemudian kita lakukan. Dan orang melihat contoh yang kemudian kita perbuat. Amin. Itu kata memuridkan, melakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak hanya cukup kita mengajarkan lewat wadah gereja. Kita tidak hanya cukup mengajarkan lewat mimbar ini. Tetapi kehidupan kita harus tampil di luar sana bersama-sama dengan orang lain. Amin. Berapa banyak di antara kita yang sudah tampil di luar sana melakukan kebenaran firman Tuhan? Kalau ditanya, seberapa kuat kita, seberapa mampu, atau apa yang sudah kita kerjakan di luar sana untuk kemudian mengajarkan orang lain, mengajarkan bangsa-bangsa, mengajarkan orang-orang yang ada sekitar kita mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemuritan dilakukan bukan dari sebuah classroom, ya, bukan hanya dari sebuah event atau activity rohani, tetapi ya, pemuritan lahir dari sebuah pelatihan kehidupan. Amin. Maka di ayat ini, maka untuk mengajarkan orang lain, untuk memuridkan orang lain, maka kehidupan kita harus menjadi pelatihan kehidupan di tempat di mana kita berada. Berapa banyak yang mau hidupnya ya, memberikan contoh bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga lewat kehidupan kita, maka ketika kita melakukan, maka pada waktu yang sama kita sedang mengajar orang lain tentang Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak cukup kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Ya, tidak cukup. Itu terbukti Bapak Ibu Saudara di rumah sendiri. Ketika kita hanya menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak kita, mereka tidak cukup untuk kemudian melakukan apa yang kemudian kita sampaikan. Nah, pengalaman kami di rumah juga seperti itu. Anak-anak itu kemudian bertumbuh. Semakin hari bertumbuh, semakin banyak yang mereka tahu. Semakin banyak yang mereka dapat.
Nah, ketika kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nah nanti ketika suatu ketika kita kemudian mau menyampaikan lagi, nah mereka sudah kasih warning. Firman Tuhan lagi kan katanya. Firman Tuhan lagi kan. Itu yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya kita sampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dibutuhkan bagaimana kita melakukan pemuritan, maka perlu kemudian ada pelatihan kehidupan dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Artinya apa? Ada praktek. Ada praktek yang kemudian kita kerjakan, yang kemudian kita lakukan, dimulai dari rumah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri ya, bagaimana kita kemudian belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri tidak hanya mengajar ketika dalam Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 itu tentang pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana kemudian begitu hebatnya pengajaran itu. Ya. Tetapi tidak hanya berhenti dalam pengajaran itu. Tidak hanya berhenti Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri kemudian ketika dia mengajar tentang kasih, maka dia sendiri mempraktekkan lewat kehidupannya. Amin. Dia tidak hanya cukup berbicara kasihilah musuhmu. Tetapi Yesus sendiri, Allah sendiri membuktikan begitu besar kasihnya di dalam kehidupan kita. Sampai di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus mengajarkan satu praktek rohani, satu pelatihan yang kemudian diajarkan tidak hanya lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan. Tuhan Yesus menunjukkan kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya, bahwa untuk mengajarkan, untuk memuridkan orang lain, untuk percaya kepada Kristus, tidak hanya cukup berkata-kata, tetapi lewat praktek kehidupan kita. Amin. Apakah kita sudah melakukannya? Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus mengasihi, apakah kita sudah mengasihi? Firman Tuhan akan sia-sia ketika kita sampaikan tetapi kita tidak lebih dahulu melakukannya. Kalau kita berkata, aku mengasihi engkau, tapi kita tidak pernah mempraktekkan bagaimana kita mengasihi dia. Suami istri, ketika kita berkata aku mengasihimu, aku mencintaimu, tetapi kita tidak pernah menunjukkan bukti cinta kita kepada pasangan kita. Saya percaya pasangan kita tidak akan percaya dengan kata-kata kita. Bagaimana caranya? Ya kasihilah. Berilah uang belanja. Amin Bapak-bapak. Istri-istri juga kalau kita mengasihi suami kita, bukan kasih uang belanja ya untuk suaminya. Enggak. Tapi tunjukkan. Ya, tunjukkan. Ya mungkin ya gaji kita lebih besar dari suami kita, mungkin. Ya. Tetapi kita tidak kasih uang belanja supaya suami kita belanja, enggak. Tapi buktikan lewat tindakan kita. Bukti kasih kita kepada suami kita, artinya kerjakan yang menjadi tugas kita sebagai seorang istri. Jangan kemudian ketika mau makan, suami katakan, siapkanlah dulu makan. Buatlah di situ, kan sudah tersedia di situ. Buatlah di situ. Kan sehatnya, adanya dua tangannya, dua kakinya kan, sering kali gitu kan. Buatlah. Bukti kita mengasihi, mari tunjukkan Bapak Saudara. Nah Yesus juga sudah menunjukkan praktek kehidupan
yang kemudian bisa kita contoh untuk memuridkan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi hidup kita, menjadi praktek kehidupan yang bisa disaksikan oleh orang lain. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian mengampuni, mengajar tentang pengampunan. Mengajar tentang pengampunan itu gampang Bapak Ibu Saudara. Enggak susah mengajar tentang pengampunan. Yang susah adalah melepaskan pengampunan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mampu untuk melepaskan pengampunan. Yesus sendiri sudah menunjukkan ketika dia di kayu salib. Ketika dia tersalib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Yesus menunjukkan praktek kehidupan, bukan hanya mengajarkan. Tapi Yesus mempraktekkan kehidupan bagaimana kemudian melepaskan pengampunan bagi orang lain. Dan kalau kita mau memuridkan, menjadikan, mengajarkan orang lain untuk melakukan segala perintah daripada Tuhan Yesus, maka kita harus hidup di dalam pengampunan. Katakan amin. Katakan amin. Coba lihat samping kiri kanan, siap melepaskan pengampunan? Amin. Ya, kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Mungkin sakit, ya, mungkin sampai saat ini secara daging kita tidak bisa terima. Yesus sendiri, ya, dia Allah, dia Tuhan itu sendiri. Secara kekuasaan, apakah Yesus tidak sanggup untuk tinggal berkata, rubah semua? Pasti bisa. Tapi dia belajar untuk kemudian mengikuti kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Yesus. Demikian dengan saudara. Kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam firman itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Mungkin hari ini belum kita lihat. Karena apa? Karena kita belum menjadi pelaku. Kita belum mampu melepaskan pengampunan. Kita belum menjadikan hidup kita praktek kehidupan untuk mengerjakan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya pada waktu yang sama ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan sama seperti Yesus. Pada waktu yang sama kemuliaan Tuhan itu turun dalam kehidupan Yesus. Pada waktu dia melepaskan pengampunan. Ya, kalau kita nanti baca kembali pada saat penyaliban Tuhan Yesus, tiba-tiba dikatakan apa? Langit menjadi gelap, ada guntur kilat, ada kemuliaan Tuhan. Sampai tentara itu berkata, benarlah dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Saya percaya kalau kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, saya percaya ketika kita mampu melepaskan pengampunan pada waktu yang sama, maka orang akan berkata, benarlah dia adalah murid-murid Kristus. Amin. Benarlah si A, benarlah jemaat GBI Alam Hotel adalah murid-murid Kristus. Ketika kita mampu mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, nah bagaimana caranya? Ya, caranya kita memuridkan orang lain. Tentu setiap kita harus punya status terlebih dahulu sebagai seorang murid. Bagaimana kita kemudian memuridkan, mengajarkan orang lain melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, orang lain itu kemudian mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah yang pertama, ya,
Yang pertama dalam Lukas 14 ayat yang ke-26. Lukas 14 ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang pertama, ya, bagaimana kita kemudian cara kita memuridkan? Tentu ada syarat untuk kita menjadi murid Kristus, sehingga kita menjadi pelaku, dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga lewat apa yang kita kerjakan ketika kita ada di lapangan, ketika kita bersentuhan dengan orang lain, pada waktu yang sama kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Maka yang pertama, maka kita harus siap dibenci oleh karena kebenaran. Enak gak dibenci karena kebenaran? Gak enak Bapak Ibu Saudara. Dikata-katai kita. Gak enak. Ketika kita berdiri teguh dalam kebenaran, kita akan dibenci. Banyak contoh di dalam dunia ini. Kalau kita kasus beberapa tahun yang lalu tentang Ahok, ketika dia berdiri dalam kebenaran, dia dibenci Bapak Ibu Saudara. Terlepas apa yang kemudian dilakukannya setelah itu. Ya. Tapi pada waktu dia berdiri menyatakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang seharusnya, dia dibenci. Yesus juga mengalami hal yang sama ketika dia memberitakan firman Tuhan. Bahkan di keluarganya sendiri, di kotanya sendiri, dia dibenci. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah. Amin. Berbahagialah kamu apabila oleh karena namaku engkau dibenci. Orang yang bertahan sampai kesudahannya dikatakan, ya, akan dikatakan berbahagia. Berapa banyak yang siap dibenci di sini? Oleh karena kebenaran. Kita menyatakan yang benar loh. Kadang-kadang memang itulah dunia. Kita katakan yang benar, orang tidak suka dengan kita. Kita katakan yang benar, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Mungkin pada orang tua kita, kepada saudara kita, abang atau adik kita. Bahkan untuk anak kita sendiri, ketika kita menyampaikan kebenaran, mungkin kita dibenci. Macam betul aja bapak ini katanya. Macam hebat kali. Tapi itu yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita harus siap tetap berdiri di dalam kebenaran. Kita harus siap berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita dibenci. Firman Tuhan katakan ketika kita dibenci oleh karena kebenaran. Maka kita layak disebut sebagai murid Kristus. Amin. Berapa banyak yang mau jadi murid Kristus? Beritahu sampai pikir kan, siap dibenci? Mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap. Katakan amin. Ya, karena apa? Untuk mempraktekkan, untuk kita ada di lapangan, untuk kita bersentuhan dengan orang lain, maka kita harus terlebih dahulu menjadi pelaku. Amin. Karena bagaimana kita menceritakan? Kita dibenci oleh karena kebenaran ketika kita tidak mengalami. Bagaimana kita bersaksi kepada orang lain, Tuhan itu baik. Kalau kita sendiri tidak mengalami. Nah yang kedua dalam ayat yang ke-27 dalam Lukas pasal yang ke-14. Dikatakan di sana, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, syarat yang kedua untuk kita menjadi murid Kristus dan mampu memuridkan, maka yang kedua siap pikul salib. Ada amin? Siap pikul salib. Kalau kita belajar tentang kesetiaan Tuhan Yesus.
ketika dia dalam mahkamah, di hadapan mahkamah. Dan sampai ketika diserahkan salib itu, maka sampai ke bukit Golgata. Dia dengan setia pikul salib. Meskipun mungkin ditunjang, ya, dicambuk, tapi setia. Mungkin salib kita berbeda, bukan seperti Tuhan Yesus bawa salib. Ya. Apa yang menjadi salib kita? Salib itu berbicara tentang beban. Salib itu berbicara tentang sesuatu yang kemudian kita harus kalahkan, kita harus tanggalkan di dalam kehidupan kita. Maka setiap kita harus siap untuk pikul salib. Apa yang menjadi persoalan kita, beban kehidupan kita hari-hari ini? Oleh karena kita berdiri di dalam kebenaran, kita harus siap untuk menanggung itu. Tapi saya percaya ketika kita sampai di ujung, di ending, di Golgata, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan, Tuhan nyatakan. Kemenangan Tuhan berikan. Amin. Apa yang didapatkan? Kemenangan. Apa yang didapatkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyelesaikan. Dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Segala beban, segala persoalan itu sudah selesai. Oleh karena apa? Oleh karena salib. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita dengan setia pikul salib oleh karena Kristus. Pikul beban, angkat beban bersama-sama. Oleh karena Kristus saya percaya pada waktu yang tepat, waktunya Tuhan kita akan berkata, sudah selesai. Dan bukan hanya sudah selesai, tapi kemenangan akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya dan mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-32, 33. 33 Lukas 14. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, maka siap melepaskan apa yang menjadi bagiannya. Siap melepaskan apa yang menjadi bagiannya. Mungkin ada bagian-bagian kehidupan kita yang menjadi milik kita. Sebagai contoh dalam hal yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Mungkin itu tentang harta warisan. Mungkin itu menjadi bagian kita. Tetapi untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi saksi Kristus, untuk kita mempraktekkan bagaimana firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita harus siap ketika pun itu jadi masalah bagi keluarga kita, maka siap melepaskan apa yang menjadi milik kita. Tuhan Yesus sendiri juga melepaskan apa yang menjadi haknya. Dia Allah. Dia dikatakan mengosongkan diri, rela mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Siap melepaskan apa yang menjadi milik kita? Amin. Alkitab mencatat, jikalau kita tidak siap melepaskan apa yang menjadi milik kita, kita tidak layak menjadi murid Kristus. Ada satu kisah di dalam Alkitab ketika seorang anak muda, seorang kaya datang kepada Yesus. Aku sudah melakukan hukum Taurat, aku sudah mengasihi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tinggal satu yang belum kau kerjakan supaya mendapat kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal. Juallah segala hartamu. Ketika anak muda ini mendengar, juallah segala hartamu, maka pada waktu itu dia tidak mau melepaskan apa yang menjadi miliknya. Kemudian anak muda ini pulang dan kemudian menjadi kecewa. Mungkin ada yang menjadi bagian-bagian yang harus ditentukan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau berkata, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kita harus siap melepaskannya. Amin. Meskipun itu sangat berharga sekali. Kita harus siap. Bagaimana kita bisa menceritakan kepada orang lain kalau kita tidak siap melepaskan itu? Mungkin hak kita, atau mungkin kekayaan kita, atau mungkin apa yang menjadi bagian kita diserobot oleh orang lain. Kalau itu untuk kebaikannya, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kita harus siap
melepaskannya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah untuk itu mari. Setiap kita dipanggil. Tidak hanya berhenti di tempat ini. Tidak hanya berhenti di ruangan ini. Tetapi Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita murid-murid Kristus. Kita menjadi terang bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa. Ayat yang terakhir dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari mana orang melihat? Dari ketika kita melakukan. Dari mana orang percaya? Bagaimana orang melihat terang kita? Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau sampaikan ya, ada dua hal. Yang pertama, ibadah kenaikan kita hari Kamis di tempat ini 2 kali ibadah ya. Hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini hari Kamis ya. Jam 9 dan jam setengah 11. Yang kedua, sambil mempersiapkan roti dan anggur. Yang kedua ya, doakan Bapak Ibu Saudara ya. Doakan beberapa bulan ke depan kita akan berpindah ke satu tempat ya. Kita akan berpindah ke satu tempat. Mungkin 2 atau 3 bulan ke depan ya. Supaya kita bisa full menggunakan ruangan itu. Nah kita sudah panjar satu tempat ya dengan harga sewa 75 juta per tahun. Ya. Nah kita butuh biaya ya pembelian kursi, AC, sound system, renovasi ruangan lebih kurang 200-an juta. Ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, ya rindu menabur untuk satu tempat yang akan kita pakai sebelum kita dapatkan satu tempat yang permanen. Kita akan ambil tempat ini, maka kita butuh lebih kurang 200-an juta rupiah. Nah bagi Bapak Ibu yang terbeban, boleh nanti menuliskan untuk kontrak dan segala macam ya untuk satu tempat itu, ataupun nanti boleh mentransfer ya. Ada rekening-rekening daripada gereja kita ya. Saya berdoa setiap kita semua bisa ambil bagian bersama-sama. Amin. Ya, demikian. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur. Kuduskan roti dan anggur ini, kuduskan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pegang roti, angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita bersyukur. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shanda mayarala bayarala 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 bo. Haleluya. Terima
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Setiap kami dipulihkan, diubahkan dan memiliki hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Namanya Tuhanku, benar yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selama